Baik, selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah dasar dalam konsep dalam konseling dan psikoterapi. Baik, yang pertama adalah konsep-konsep utama dan filsafat. Di mana dalam filsafat dibagi menjadi 5 terapi, yaitu terapi psikoanalitik, di mana manusia pada dasarnya ditentukan oleh energi, psikis, dan pengalaman-pengalaman dini. Motif-motif dan konflik tak sadar adalah sentral dalam tingkah laku sekarang. Yang kedua adalah terapi eksistensial humanistik, di mana berfokus pada sifat dari kondisi manusia yang mencakup kesanggupan untuk melayani diri, bebas memilih untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan dan tanggung jawab, kecemasan sebagai menentukan nasib sendiri. Yang ketiga adalah terapi client-centered, di mana memandang manusia secara positif, dan manusia memiliki suatu kecenderungan ke arah menjadi berfungsi penuh. Dalam konteks hubungan terapeutik, klien mengalami perasaan-perasaan yang sebelumnya diingkari. Yang keempat adalah terapi gestalt, di mana orang-orang terdorong ke arah keseluruhan dan integres pemikiran, perasaan serta tingkah laku. Pandangan tersebut dalam arti individu dipandang memiliki kesanggupan untuk menyadari bagaimana pengaruh terhadap masa lampau berkaitan dengan kesulitan-kesulitan sekarang. Yang kelima adalah analisis transaksional. Orang dipandang memiliki kemampuan memilih, apa sebelumnya ditetapkan bisa ditetapkan ulang. Jadi dalam kesimpulannya itu, pada masalah dasar dibahas mengenai beberapa jenis terapi, yakni terapi psikoanalitik dan lain-lain. Dijelaskan pada setiap terapi mengenai pandangan filsafatnya, kemudian konsep utama di dalamnya, tujuan dari terapi, dilakukan prosedur, fungsi, dan hal-hal mengenai pengalaman klien terapis. Kemudian pada masalah etika, membahas mengenai tanggung jawab pada klien, kemudian bagaimana hubungan dapat dibangun antar klien, terapis, kerahasiaan, serta nilai-nilai dan terpengaruh lainnya. Baik, saya akan melanjut membahas tentang teori dasar psikoterapi. Di sini kita membahas tentang dalam artinya konseling pertama kali menurut Sedger dan Stone mengumumkan bahwa konseling adalah suatu proses yang terjadi dalam hubungan tatap muka antara seorang individu yang terganggu oleh karena masalah-masalah yang tidak dapat diatasi sendiri dengan seseorang pekerja yang profesional, yaitu orang yang telah terlatih dan berpengalaman bantu orang lain mencapai pemecahan-pemecahan terhadap berbagai jenis kesulitan pribadi. Yang kedua adalah kita akan bahas tentang pengertian psikoterapi, yaitu berasal dari dua kata, yaitu psike dan terapi. Psike artinya jiwa dan terapi adalah hati. Jadi psikoterapi mungkin dapat disebut penyembuhan jiwa atau penyembuhan dalam kurung usaha mental gitu. Menurut Lewis R. Wolbert tahun 1977, bahwa psikoterapi adalah perawatan yang menggunakan alat-alat psikologik terhadap permasalahan yang berasal dari kehidupan emosional, di mana seseorang ahli secara sengaja menciptakan hubungan profesional dengan pasien yang bertujuan menghilangkan
mengubah atau menurunkan gejala-gejala yang ada, kemudian memperantai perbaikan pola tingkah laku yang terganggu. Yang ketiga adalah meningkatkan pertumbuhan serta mengembangkan kepribadian yang positif. Jadi perbedaan psikoterapi dan konseling, yaitu konseling adalah proses jangka pendek, sedangkan terapi adalah proses jangka panjang. Baik, kita akan melanjutkan tentang terapi kontemporer. Um, Baik, terapi kontemporer adalah pengembangan diri menuju sesuatu yang berhubungan dengan transpersonal berupa kesadaran pengembangan diri, pengarahan diri sebagai navigator, koneksi moral dan integral psikologi menurut para ahli Daniel 2005. Berpendapat bahwa psikologi transpersonal adalah suatu cara psikologi yang memberi perhatian pada studi terhadap keadaannya dan proses pengalaman manusia. Dan selanjutnya tentang proses terapi transpersonal. Proses terapi transpersonal adalah mempunyai sasaran untuk menyembuhkan kembali klien dengan sumber kebijaksanaan yang ada di dalamnya, menggabungkan conscious ego dengan subconscious yang ada di dalam dengan maksud untuk mengaktifkan dan mengembangkan kemampuan individu untuk menyembuhkan diri. Hal yang ingin dicapai oleh terapi tersebut adalah pemahaman bahwa ide, kepercayaan, dan ekspektasi ketiganya memainkan peran dan mewujudkan pengalaman pribadi. Klien dilatih untuk memberi bahwa memahami bahwa energi psikis mereka yaitu perasaan, pikiran, dan emosi, kebaperan, serta dalam pengalaman contoh seorang yang percaya bahwa dirinya tidak mampu, maka hal itu akan menghalangi dalam menggunakan kemampuannya. Terus di sini akan membahas tentang psikoterapi positif, bersyukur, dan terapi seni. Baik, dalam hal ini psikoterapi positif bersyukur menitik beratnya bagaimana manusia mengungkapkan pujian atau terima kasih atas penghargaan hidup yang diperoleh serta mengungkapkan rasa syukur kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Individu yang memiliki rasa syukur akan senantiasa mengambil hal-hal positif dalam kebaikan yang diperoleh dari Tuhan maupun dari orang lain. Perilaku rasa syukur dalam psikologi positif memiliki efek positif terhadap dirinya sendiri, kebahagiaan, kepuasan hidup, vitalis, optimis, dan tidak mudah menyerah dalam kondisi apapun. Di mana rasa syukur yang timbul atas kesadaran berkah yang dialami dalam hidupnya menguatkan emosi positif yang dibangun dalam seni terapi. Upaya mengarahkan fokus pada keberkahan yang dialami juga memberikan kesempatan untuk evaluasi ulang terhadap kehidupannya. Yang berikut adalah tentang terapi seni, di mana terapi seni artinya adalah menurut American Art Therapy Association, terapi seni adalah suatu intervensi guna mendukung kesehatan mental yang menggunakan media seni, proses kreatif, dan karya seni yang dihasilkan untuk mengeksplorasi perasaan,
mendamaikan konflik emosional, meningkatkan kesadaran diri, mengolah perilaku dan kecanduan, mengembangkan keterampilan sosial, meningkatkan orientasitas realitas, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan harga diri dalam setting kelompok. Jadi kegunaan dalam terapi seni tersebut adalah dapat berfungsi untuk mengeksplorasi diri, pola kehidupan yang lebih efektif, mengekspresikan diri, begitu, dan membantu merencanakan kehidupan yang lebih efektif. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Terima kasih, semoga bermanfaat.